Nah, lalu banyak yang beranggapan apakah itu pakai modal. Awalnya memang diminta modal 2 miliar, tapi saya tidak punya. Kata Pak Khairul Tanjung, kalau Anda tidak punya duit, jangan bisnis dengan duit, katanya. Kaget juga kalau bisnis tidak dengan duit. Nah, kitanya yang tidak punya duit. Lalu saya dekatilah ownernya, saya undang ke Umri jadi 1M, saya undang ke Arya Duta jadi 500 juta. 500 juta saya telepon juga Bank Syariah, dia bantu 500 juta. Kami mulai dengan 500 juta. Sementara 500 juta itu ternyata tidak jadi diminta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Ustaz? Alhamdulillah. Luar biasa insyaallah. Tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan penasehat IKMI, Dewan Pakar, seluruh pengurus IKMI, para asatidz, dan mobil khusus yang ada di depan kita ini, yang kita hormati, yang kita muliakan, Bapak Zulheri Adha, ini dia. Kemudian Ustadz Haji M. Zulfadli SPDI. Selanjutnya Bapak Dr. Santoso MSI. Masya Allah, alhamdulillah. Kajian kita, ngobis ya. Pada hari ini pengurus IKMI Kota Pekanbaru, terutama bidang ekonomi, sudah membuat program setiap bulannya 2 kali insya Allah, dan ini perdana, ini luar biasa. Temanya kita buat ngobis, nama acaranya ngobis, ngobrol bisnis. Ini luar biasa. Selama ini para ustadz hari Jumat itu khusus pembahasan judul saja. Ya Ustaz Edi ya? Tentang kematian. Tapi rupanya terobosan baru kegiatan hari ini yaitu ngobis, ngobrol bisnis. Ini luar biasa karena kita sebagai para ustadz harus ingat Rasulullah itu, beliau juga seorang pebisnis. Ini yang menarik mau kita bahas pagi hari ini dari 3 narasumber kita. Sebelum kita mulai, kita kenalkan dulu dari ujung sana, itu Pak Dr. Santoso MSI. Beliau tempat tanggal lahir Karanganyar 11 Juni 1976. Alamat Jalan Taspurun Pekanbaru, dekat sini ya Pak ya. Kemudian pekerjaan beliau memang kerjanya motivator dan dosen Umri Universitas Muhammadiyah Riau. Kemudian selain itu di bidang usaha ini beliau adalah pendiri jaringan Dai Preneur Riau. Wah, Masya Allah, ini luar pas betul ini. Apa nama persingkatannya Ustaz? JSM, jaringan saudagar. Itu juga ya. Kemudian selain itu beliau owner dapur Unimas. Unimas ayam ingkung. Ayam. Seperti
Seperti apa nanti kita dengarlah. Nah, ya. Kemudian di tengahnya ini tak asing lagi bagi kita, tapi perlu kita kenalkan, yaitu Ustadz Muhammad Zulfatli, lahir di Bukit Tinggi 17 Agustus 1967, alamat Kaharudin Nasution. Nah, pengalaman pekerjaannya ini, beliau memang wakil ketua jaringan saudagar Muhammadiyah Riau. Kemudian beliau entrepreneur, owner Mitra Jati Furniture, Luxury Furniture, dan Luxury Frozen. 3 yang beliau geluti dalam bidang usaha bisnis. Kemudian sebelah saya, dari bajunya pasti sudah kenal kita. Beliau adalah Bapak Zulheri Adha. Ya, pekerjaan sehari-hari beliau ini di JNE. Kalau masalah pengalaman pekerjaan luar biasa banyak ini. Tapi yang jelas sekarang ini beliau jabatannya adalah Deputy Branch Manager. Masya Allah. Nah, jadi sudah lengkap nih 3 pemateri kita pada hari ini, khusus membicarakan tentang ngobrol bisnis. Temanya yang kita ambil hari ini adalah peluang usaha di masa pandemi. Jadi banyak hari ini para ustadz atau penggiat bisnis memang tidak seperti biasanya. Ada yang gulung tikar, ada yang stres, dan banyak hal. Mudah-mudahan dengan pemateri kita pada pagi ini kita akan mendapatkan sebuah inspirasi, kemudian solusi seperti apa peluang-peluang usaha di masa pandemi ini. Tapi yang lebih penting dari semua itu, kita dengarkan dulu nanti mindset usaha jadi pebisnis ini seperti apa, ya. Apakah kita sebagai ustadz malu sebagai pebisnis, atau membuka sebagai pengusaha, atau seperti apa? Untuk lebih serunya kita dengar penjelasan pemateri kita. 10 menit ya Ustadz, bisa saya 10 menit kepada Ustadz. Pertama kita berikan waktu kepada Ustadz Muhammad Zulfatli. Kepada Ustadz kita persilakan. Nih kursinya gak pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak penasehat yang sama-sama kita hormati, lalu undangan kita dari Kadin yang berbahagia, Bapak Ketua serta jajarannya, rekan-rekan yang berbahagia, keluarga besar ini pada pagi hari ini, dan terkhusus kepada para pemateri kita yang senantiasa ini berkecimpung memberikan pemahaman bahwasanya berbisnis itu bukan masalah yang sulit. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bermula dari pertanyaan saya kepada Pak Khairul Tanjung, CT, satu-satunya muslim, awalnya nomor 4 terkaya, lalu menjadi nomor 6 terkaya. Waktu saya tanya, kenapa umat Islam di Indonesia ini lebih banyak yang miskin daripada yang kaya? Nah, saya kaget jawaban beliau.
umat Islam tidak sunnah dalam bekerja dan berbisnis. Padahal beliau kan bukan seorang ustaz. Jawabannya seperti itu. Sunnahnya dalam salat, puasa, haji dan lain-lain. Tapi dalam bekerja dan berbisnis tidak sunnah. Kenapa? Karena Rasul itu adalah seorang saudagar. 12 tahun magang, 17 tahun sudah punya usaha mandiri, 25 tahun sudah sangat kaya. Buktinya mampu membayar mahar 20 ekor onta terbaik ditambah 200 gram perak menikahi Siti Khadijah. Kalau diuangkan sekarang itu ukurannya bukan onta lagi, itu kendaraan. Kita ambil tengah-tengah lah. Kendaraannya Ustaz Edi misalnya Pajero ya. Oh Innova 400 juta kali 20 8 miliar. Kalau kita ambil yang di atasnya, Fortuner atau Pajero ambil 500, 10 miliar. Sudah jelas beliau adalah orang kaya. Sampai umur 37 tahun beliau menjadi owner, pemberi modal ke banyak saudagar. Baru beliau berhenti bertahanus di Gua Hira di umur 37 tahun. Baru menghabiskan dana beliau untuk dakwah. Di umur 53 tahun kembali buka pasar di sekeliling Masjid Nabawi. Berarti Rasul mencontohkan menjadi saudagar atau pebisnis. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan yang paling tahu itu adalah para ustaz. 10 pintu rezeki, 9-nya adalah dunia bisnis. Lalu pertanyaan saya kepada Pak Khairul Tanjung, sudah jelas 10-nya itu 9 adalah dunia bisnis, dunia usaha, dunia perdagangan. Lalu kenapa umat Islam yang 87% ini mengambil yang satu? Kita banyak, kita ambil yang satu, wajar kita sedikit punya, kata beliau. Cina sedikit, 3% sampai 5%, ditambah non muslim yang lainnya 13% mengambil porsi yang banyak. Mereka sedikit mengambil porsi banyak. Wajar mereka kaya. Kaget saya mendengarkan ungkapan beliau. Jadi umat Islam salah pilih. Ya ini pertama. Ini yang harusnya yang paling tahu adalah para ustaz. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 9-nya saudagar kaya raya, 1 yang kaya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. 9-nya kaya raya, 1 kaya, tidak ada yang miskin. Sekarang kalau seandainya para ustadz itu miskin, lalu nyontoh siapa? Rasul tidak, sahabat juga tidak. Yang paling tahu dengan itu adalah para ustadz. Jadi persoalan mendasarnya di mana? Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah. Lalu apa kata kaum Ansar? Dia tidak bawa apa-apa. Anda mau harta, saya bagi 2. Anda mau istri, saya ceraikan 1, nikahi 1. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Tunjukkan kepada saya di mana pasar. Nah, ini yang perlu dimiliki. Mentalitas, walaupun sedang miskin, mentalitasnya kaya. Nah, kita kadang-kadang terbalik. Sudah kaya, mentalitasnya miskin, ingin dibantu. Dalam diskusi sudah jelas sekali. Ana indazani abdi bi, kata Allah. Saya ini tergantung persangkaan hambaku. Apabila hambaku persangka baik, kuberikan yang baik itu. Apabila hambaku persangka jelek, kuberikan yang jelek itu. Jadi mindset, zannya itu. Jadi memang pebisnis itu adalah petarung. Saya hasil pertemuan saya dengan Pak CT itu menghasilkan Pak Gadin. Saya sebenarnya adalah usaha furniture. Alhamdulillah kita buka ada 6 cabang, Pak. Lalu kemarin furniture itu karena grade-nya grade A, ekonomi agak bermasalah, tentu menurun, mencut turunnya.
Saya dapat solusi di Surabaya, yaitu frozen food. Pabrikan Ketua Masjid Ekonomi Muhammadiyah Pak Najih almarhum pandemi kemarin. Karena makanan sangat dibutuhkan, apalagi makanan yang instan. Apa yang terjadi sekarang? Dari 400 kilo, alhamdulillah tutup buku kemarin kami bisa menjual 35 ton sebulan Pak Gade. Saya malu juga jemput angka yang jelas. Kalau 1 tonnya 50 juta ya kalikan aja lah, ya kan? Nah, lalu banyak yang beranggapan apakah itu pakai modal. Awalnya memang diminta modal 2 miliar, tapi saya tidak punya. Kata Pak Khairul Tanjung, kalau Anda tidak punya duit, jangan bisnis dengan duit, katanya. Kaget juga kalau bisnis tidak dengan duit. Nah, kitanya yang tidak punya duit. Lalu saya dekatilah ownernya, saya undang ke Umri jadi 1M, saya undang ke Arya Duta jadi 500 juta. 500 juta saya telepon juga Bank Syariah, dia bantu 500 juta. Kami mulai dengan 500 juta. Sementara 500 juta itu ternyata tidak jadi diminta. Hanya memulai dengan 400 kilo, sekarang menjadi 35 ton. Berarti nyaris tidak pakai duit. Dan sekarang anak saya sebagai manajernya sekarang sudah punya karyawan 9 orang. Artinya mindset. Pemahaman seperti itu yang paling tahu adalah para ustaz. Dalam berbisnis, barangnya berkualitas, packagingnya berkualitas, yang membelinya ada. Nah, para ustaz punya jamaah. Nah, saya PD-nya itu Pak Kadin. Karena saya sebagai seorang ustadz, saya pede berbisnis. Yang tidak boleh itu menipu jamaah. Berbisnis dengan jamaah halal. Betul tidak, Bu Azwir? Dan saya modal dari jamaah, yang membeli adalah jamaah, kontribusinya juga kepada jamaah. Alhamdulillah sekarang saya punya karyawan 30 orang yang di sini. Dan semuanya saya pede sebagai seorang ustadz. Saya tidak perlu promosikan ke sana kemana lagi. Jadi perkaranya memang mindset. Hidup adalah pilihan. Menjadi yang terbaik di atas rata-rata atau menjadi orang biasa saja. Nah, setelah berapa kali saya diskusi dengan para ustadz, saya kalah diskusi. Cuma saya menang di dalam berbisnis. Setiap saya ceramah dengan para ustadz, Rasul berdagang katanya, sahabat berdagang katanya, peluang keuangan itu di perdagangan yang banyak, tapi yang dia tidak mau berdagang. Nah, ini masalahnya. Jadi kata kuncinya setelah zan itu apa? Kalau dalam berbisnis, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, berani memulai. Berbisnis itu petarung. Yang akan kita ambil 9. Sedangkan yang 1 saja harus bertukus lumus, apalagi yang 9. Nah, anehnya ada. Kalau dalam pendidikan, kalau dia pintar jadi guru dan dosen. Kalau dia setengah pintar, dia menjadi politisi. Kalau tidak pintar, baru jadi pedagang. Di sini anehnya. Padahal 9 yang akan dicari, yang ikut berdagang itu adalah yang paling bawah. Saya termasuk memang yang paling bawah. Nah, ini persoalan mendasar, jadi mindset dan berani memulai. Sekarang di tempat saya itu banyak produk yang langsung dari pabrik. Kemarin kita acara ngobis kopi aren dan kopi arabik. Dalam 1 minggu saja saya sudah banyak menghabiskan barang itu. Padahal teman ngobis dari pabrik langsung ke gudang saya. Saya panggil kawan-kawan yang pengen bisnis. Mau pakai duit atau tidak pakai duit? Kalau tidak pakai duit, komitmennya begini. Kalau pakai duit, komitmennya begini. Sudah ada beberapa orang. Jadi sebenarnya berbisnis itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang susah. Sering
Dia sering orang-orang yang mengawal itu mengatakan modalnya tidak ada. Karena yang dia bayangkan modal itu adalah duit. Padahal IKMI ini modal. Kita kenal dengan Pak Kadin itu modal. Kita sebagai seorang ustadz modal. Media modal. Ada seorang mahasiswa S2 di UIN. Berpenghasilan 6 juta sebulan, padahal dia tidak punya modal sama sekali, hanya mengantar orang tuanya ke toko saya. Lalu kita kasih edukasi, dia foto-foto, dia jual online. Lalu dikatakan tidak, modal dia dibantu oleh orang tuanya 800.000. Rata-rata penjualannya 30 juta sebulan. Orang udah pesan lalu diantar, untungnya 20%. Belum lagi ongkos kirimnya. Berpenghasilan 6 juta sebulan sementara dia masih kuliah. Coba. Nah, persoalannya sekarang masyarakat kita, terutama orang-orang yang terdidik dan pernah tampil, gengsinya tinggi. Nah, kalau kami tidak punya rasa gengsi itu. Selama itu halal, tidak punya rasa gengsi. Nah, baru setelah itu kita memang mendapatkan edukasi, pelajaran demi pelajaran. Dan saya di mana saja acara motivasi saya ikut. Ipo Santosa kemari saya ikut. Reza Muhammad Sarif kemari saya ikut. Lalu saya dengar ada di Jogja saya ikut. Lalu pertemuan nasional saya ikut. Terakhir di Bali Internasional saya ikut. Yang saya tahu apa? Pulang dari sana rasanya di kepala ini banyak yang akan kita lakukan. Sementara orang susah mencari peluang, kita rasanya ada saja yang mau dilakukan. Jadi memang makanya acara ngopi seperti ini perlu dibiasakan. Perlu dibiasakan. Kenapa? Ini membuka wawasan kita. Cina kenapa kaya? Karena mengambil porsi banyak. Mereka itu merantau. Air putih mereka yang dapat. Tumbuh-tumbuhan mereka yang dapat. Sekarang pertanian mereka kejar. Pertanian mereka, semuanya kita punya. Lalu kenapa kita tidak bisa memiliki yang kita punya itu? Jadi sebenarnya memang yang perlu kita gerakkan itu, di samping kita punya keyakinan dan punya ilmu, memang wa qul ya'malu fasayarallahu malukum wa rasul, bergerak. Hidup adalah gerak, gerak yang bermakna, gerak yang bernilai, gerak yang menghasilkan. Pedagang ini walaupun begitu sibuknya, dia tidak punya pikiran. Pedagangnya tidak punya pikiran. Jadi makanya kalau sudah S2, S3 memang susah juga diajak berbisnis. Kenapa? Pertimbangannya terlalu banyak. Iya. Kalau pedagang, Pak Kadin, betul enggak? Ini harga berapa? Harga 1.000. Biaya berapa? 100. Lalu keuntungan berapa? 200. Ini barangnya bagus tak bagus, diminati orang banyak tak diminati, pabriknya ada tak ada, pembelinya ada tak, udah tidak usah pikir, mulai saja. Orang yang berani memulai dan orang yang berani rugi, insya Allah untung. Orang bayar artis, bikin baligo, cuma-cuma berani. Nah, umat Islam tidak berani seperti itu. Makanya umat Islam yang berani seperti itu, insya Allah maju. Insya Allah sukses. Makanya pengusaha-pengusaha itu memang orang-orang yang berani bertarung. Dan memang harus berteman dengan para saudagar. Mungkin itu untuk sementara Ustaz Nazri. Selanjutnya nanti mungkin dengan tanya jawab, bagaimana kita bisa memulai usaha secara sederhana. Bahkan sebagai tambahan, di kala pandemi ini, sebenarnya pandemi tidak ada hubungannya dengan rezeki. Ada di antara teman-teman kita yang kita temui sekarang justru di masa pandemi sampai 5 kali lipat. Ini contohnya, ya kan? Sampai 5. Ada lagi kemarin yang datang, justru pandemi ini mendatangkan hasil. Nah, berarti bagaimana memang pandai membaca situasi dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Untuk sementara itu banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.